Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kamilah dari SMK Negeri 1 Rupan Utara, bidang studi PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi khutbah. Sebelum kita masuk pada materi, baiklah saya akan menyampaikan tujuan materi pembelajaran. Yang pertama, memberikan motivasi kepada peserta didik dan menyontohkan tampil di depan umum. Yang kedua, membimbing peserta didik untuk bisa membuat konsep materi khutbah. Yang ketiga, menganalisis materi yang akan digunakan dalam berkhutbah. Yang keempat, peserta didik mampu mempresentasikan materi khutbah dengan penuh tanggung jawab dan penuh keberanian. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi khutbah. Khutbah berasal dari bahasa Arab, bentuk katanya mukhotobah yang berarti pembicaraan, atau berasal dari kata al-khotobu yang berarti perkara besar yang diperbincangkan. Jadi, pengertian khutbah adalah menyampaikan pesan dengan takwa sesuai perintah Allah SWT dengan syarat dan rukun tertentu. Khutbah terdiri dari dua bagian, yaitu khutbah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat dan khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat. Syarat khatib. Ada 6 syarat khatib yang harus dipenuhi bagi seorang khatib. A. Muslim yang telah balik, berakal sehat dan taat beribadah. B. Mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah. C. Suci dari hadas, baik badan maupun pakaian, serta tertutup auratnya. D. Fasih mengucapkan ayat Al-Quran dan hadis. E. Memiliki akhlak yang baik. F. Berpenampilan baik, rapi, dan sopan. Syarat-syarat dua khutbah. Khutbah salat Jumat disampaikan sesudah masuk waktu zuhur dan sebelum pelaksanaan salat. Sementara untuk khutbah pada salat Idain, salat khusuf dan salat kusuf serta salat istisqa dilakukan setelah selesai salat. B. Berdiri jika mampu. C. Duduk sebentar di antara dua khutbah. D. Suara khatib harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah agar dapat didengar nasihat dan wasiatnya. E. Tertib, yakni berturut-turut antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Rukun khutbah. Membaca hamdalah pada kedua khutbah. Yang B. Membaca syahadatain. Yang C. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang D. Berwasiat kepada jamaah yang berisi ajakan untuk meningkatkan iman, takwa, ibadah, serta nasihat agar beramal saleh yang bermanfaat bagi kehidupannya. Yang E. Membaca ayat suci Al-Quran. F. Berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat, baik di dunia maupun akhirat. Adab sholat Jumat. Adabnya: A. Hendaklah berangkat ke masjid lebih awal. Hindari datang ketika khatib sudah menyampaikan khutbahnya, karena sholat Jumat Anda tidak dicatat oleh malaikat jika terlambat. B. Mengisi syaf yang kosong, kemudian mengerjakan sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat.
Yang C, memperbanyak zikir, berdoa, membaca salawat Nabi SAW, atau membaca Al-Quran dengan suara pelan sebelum imam naik mimbar. Yang D, mendengarkan khutbah, tidak boleh berbicara, menegur jamaah yang mengantuk atau tidur sehingga tidak mengetahui isi khutbah. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.